Candi Ibu Maria, Bunda Penuh Kasih. Terletak di Dusun Salam, Kenalan Bangun Jiwo Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepatnya di dalam Komplek Pemakaman Sinukarto yang juga dilengkapi dengan kolumbarium. Pembangunan Komplek Pemakaman Sinukarto diprakarsai oleh Paguyuban Sukma Sinukarto Yogyakarta yang disingkat dengan PSSJ. Tanah yang mempunyai luas 8.307 meter persegi dibeli oleh Paguyuban Sinukarto dan disertifikasi atas nama Pengurus Katolik Gereja dan Papa Miskin Katolik atau PGPM Pugeran. Karena keterbatasan tempat di Komplek Makam Sinukarto, maka dibangunlah kolumbarium. Sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi kesulitan pemakaman yang berangkat dari biaya mahal maupun makin minimnya lahan pemakaman, terlebih lagi di perkotaan. Kolumbarium adalah sejenis laci yang diperuntukkan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah manusia. Kata kolumbarium berasal dari bahasa Latin, yaitu kolumba yang berarti burung merpati. Bentuk kolumbarium memang terinspirasi dari rumah peliharaan burung merpati. Pembangunan kolumbarium ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bapak Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko pada tanggal 10 September 2021. Kemudian diberkati dan diresmikan pada hari Sabtu 31 Desember 2022 oleh Monsinyur Robertus Rubiatmoko dan merupakan kolumbarium pertama di daerah istimewa Yogyakarta. Makam Sinukarto lahir dari keprihatinan menyaksikan seseorang yang kesulitan mendapatkan tempat peristirahatan yang layak. Yang menarik adalah visi pelayanan yang dikhususkan bagi orang yang kesulitan mendapatkan makam yang layak dan bukan menjadi tempat yang berorientasi pada bisnis. Sinukarto didesain dengan konsep seperti sebuah taman. Mengubah kesan pemakaman saat ini terkesan sepi dan menakutkan menjadi tempat yang nyaman untuk dikunjungi. Tepat di bawah dari gedung kolumbarium, Candi Ibu Maria Bunda Penuh Kasih ditatakan. Untuk akses menuju lokasi, sudah tersedia tangga berundak yang menuju ke pelataran Candi Ibu Maria Bunda Penuh Kasih. Setiap anak tangga yang dilalui bukan sekedar perpindahan fisik, melainkan langkah spiritual menuju kedamaian batin yang lebih mendalam. Hawa segar siap menyambut setiap pengunjung yang datang dengan pelukan hangatnya. Sementara semilir angin yang bermain dengan dedaunan menciptakan simfoni alam yang menenangkan. Dan dari kejauhan, terdengar sayup-sayup suara burung berkicau riang menyanyikan lagu-lagu yang menggembirakan hati. Sesampainya di depan pelataran Candi Ibu Maria Bunda Penuh Kasih, terhampar sebuah ruang terbuka yang menenangkan dengan pemandangan candi yang megah. Di depan candi disediakan beberapa bangku yang ditata secara strategis di depan pelataran menghadap ke candi, memberikan tempat bagi peziarah untuk duduk berdoa dan merenung dalam ketenangan. Di samping kanan bangku juga disediakan tempat tatakan lilin, yang siap menampung lilin yang akan dinyalakan sebagai simbol doa dan harapan. Di alam terbuka kita merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta, tidak ada dinding yang membatasi dan tidak ada atap yang menghalangi pandangan kita ke langit. Kita berdoa dengan suara yang hanya bisa didengar oleh angin dan dedaunan untuk memanjatkan puji dan syukur atas segala ciptaannya yang maha sempurna. Berdevosi di alam terbuka membuat kita mengerti bahwa setiap pohon yang berdiri tegak, setiap bunga yang mekar dengan indah, dan setiap udara yang mengalir dengan tenang adalah bagian dari devosi.
Candi Ibu Maria Bunda Penuh Kasih diberkati dan diresmikan oleh Bapak Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023. Yang ditandai dengan misa syukur yang dipimpin oleh Bapak Uskup sendiri dan dihadiri oleh tokoh umat serta umat Katolik setempat. Pemberkatan ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur atas kelancaran dalam kegiatan selama pembangunan Candi Ibu Maria Bunda Penuh Kasih. Candi Ibu Maria Bunda Penuh Kasih bermula dari persoalan yang muncul dalam pembangunan kolumbarium, yaitu bagaimana kolumbarium menjadi tempat penyimpanan abu dan tulang yang didukung oleh lingkungan yang bersih. Akhirnya muncullah gagasan untuk memberdayakan fasilitas kolumbarium ini menjadi tempat yang memberi kesejukan, kenyamanan, ketenangan, dan keindahan bagi pengunjung yang akan berdoa di Komplek Makam Sinukarto. Diharapkan hasil dari pemberdayaan ini akan membantu umat dalam menemukan Allah melalui doa, baik individu maupun kelompok kepada para leluhur yang abu jenazah dan tulangnya disimpan di kolumbarium. Dengan cara memberdayakan umat untuk mengelola kolumbarium, memanfaatkan fasilitas tanah makam yang lapang, maka dibangunlah Candi Ibu Maria Bunda Penuh Kasih. Dasar atau pondasi candi dibuat dengan menggunakan sistem betonisasi, yang dibuat dengan lapisan bahan beton dan disokong rangka dari baja. Beton memang memiliki banyak keunggulan. Selain karena sifatnya yang sangat keras sehingga mampu menahan beban lebih berat dan tinggi. Beton juga tahan terhadap cuaca dan relatif stabil karena tidak mengalami pemuaian. Arsitektur pada Candi Ibu Maria Bunda Penuh Kasih mengandung inkulturasi budaya yang terbentuk dari beberapa budaya yang sudah ada pada masyarakat setempat. Lebih membuka diri dan menerima unsur-unsur kebudayaan yang dianggap tidak bertentangan dengan ajaran Katolik seperti budaya Hindu, Buddha, dan Jawa sebagai pembentuk inkulturasi budaya. Pada atap candi berbentuk tajuk yang bersusun 3, menggambarkan konsep vertikal, lambang dari keabadian Tuhan. Penggunaan motif ornamen pada candi juga bercorak budaya Jawa yang diibaratkan sebagai penutup kepala tradisional Jawa atau blangkon. Inkulturasi dimaksudkan agar umat tidak merasa terasing karena tata ibadah yang sesuai dengan kebudayaannya. Seperti yang sudah dilakukan oleh pendahulunya, yaitu Candi Hati Kudus Yesus yang menjadi pelopor ibadah dengan nuansa kearifan lokal di Yogyakarta. Bahan utama dari Candi Ibu Maria Penuh Kasih bukan dari batu andesit, melainkan menggunakan batu bata merah. Peletakan arah bangunan candi menghadap ke selatan berhubungan dengan filosofi kejawen, mengikuti arah rumah masyarakat Mataram asli yang menghadap ke arah selatan. Masyarakat setempat meyakini keberadaan Ratu Laut Selatan yang dianalogikan sebagai Bunda Maria, sedangkan Allah sebagai Bapa dilambangkan Gunung Merapi. Arah candi menghadap selatan diartikan sebagai seorang anak yang menghormati ibunya, namun saat umat duduk berdoa di dalam candi, maka akan menghadap ke utara tempat Allah Bapa berada. Tinggi bangunan candi dari dasar pondasi sampai atap sekitar 9 meter, sedangkan fasad bangunan terbagi menjadi 3 bagian utama yaitu kaki, badan, dan kepala. Melambangkan Tritunggal Maha Kudus, bermakna Allah yang berwujud dalam 3 pribadi yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tangga utama menuju dalam candi berjumlah 9 anak tangga yang mengingatkan manusia sebagai sumber dosa dan hawa nafsu. Sumber dosa tersebut bukan dilenyapkan, namun menggunakan secara sadar dan bijak sehingga lebih pantas bersujud pada Sang Pencipta. Ruangan utama dalam candi mempunyai luas sekitar 16 meter persegi dan mempunyai dinding yang terbuat dari batu bata merah yang sudah dihaluskan. Bahan baku dasarnya adalah tanah liat yang dicetak, kemudian dibakar hingga kemerahan. Selain nyaman dan sejuk, batu bata merah juga tahan terhadap api sehingga lebih aman. Sedangkan pada lantai ruangan menggunakan laminat parquet atau lebih sering disebut lantai kayu parkit. Dibuat dari olahan kayu yang dibentuk dan dipresisikan hingga membentuk kepingan kayu yang disusun untuk dijadikan alas lantai. Di dalam ruangan inilah patung Ibu Maria Bunda Penuh Kasih ditatakan, patung Bunda Maria yang sedang dalam keadaan mengandung tanpa noda. Patung yang merepresentasikan Bunda Maria, muda dan cantik, berpakaian terusan berwarna biru muda, berkerudung dan berjubah biru tua. Tangan kanan ditangkupkan ke dada, sedangkan tangan kiri memegang perut. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Pada bagian belakang Candi Ibu Maria Bunda Penuh Kasih ini, terdapat ruangan doa yang bernama Panti Semedi. Ukurannya hampir sama dengan ruangan utama candi, namun atapnya lebih pendek.
Lantai ruangan sama dengan ruangan utama candi, menggunakan lantai kayu parkit dari olahan kayu yang dibentuk dan dipresisikan. Sedangkan bahan dasar dinding ruangan, strukturnya terbuat dari berbagai batu kali yang disusun. Selain sebagai pembatas, juga berfungsi sebagai dinding penahan tanah atau disebut dengan retaining wall. Dengan tujuan pondasi pada candi tetap berdiri kokoh dan mampu menahan beban yang ada di atasnya yang disebabkan oleh gaya vertikal dan berat tanah di atas struktur. Di dalam panti semedi ini terdapat patung keluarga kudus, profil Santo Yosef yang menggendong Yesus kecil dengan wajah saling berpandangan satu sama lain. Sebuah ungkapan komunikasi cinta yang mendalam antara seorang ayah dan anak, menggambarkan Santo Yosef sebagai bapa yang penuh perhatian, penuh kasih dan bapa yang baik serta bijaksana. Dalam berziarah, kita belajar untuk hadir sebagai sesama saudara bagi orang lain dalam suatu dunia yang diciptakan sebagai satu keluarga. Seperti halnya dengan keluarga Nazaret dikatakan sebagai keluarga kudus, bukan hanya karena Yesus lahir dalam keluarga tersebut, tetapi karena keluarga ini hidup dalam kasih serta ketaatannya. Selamat berziarah, selamat berdevosi, dan selamat berwisata rohani. Dari Candi Ibu Maria Bunda Penuh Kasih, Bantul, Yogyakarta, berkah dalam.